Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Kita masuk di semester kedua dan kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, silahkan siapkan bukunya, alat tulis, dan kita akan mulai belajar kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan tekun dan semangat. Terima kasih Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, kita pasti punya tanggal ulang tahun ya. Dan kita juga sudah pasti pernah mengikuti perayaan ulang tahun. Di perayaan ulang tahun kita sering menyanyikan suatu lagu. Anak-anak pasti sudah pernah dengar ya lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah, itu tadi lagu Selamat Ulang Tahun. Anak-anak pasti sudah pernah dengarkan ya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pesta ulang tahun. Anak-anak silahkan buka tematik 1E
halaman 21. Tematik 1E, halaman 21. Pada halaman 21 terdapat sebuah cerita. Kita akan membaca cerita ya. Mari membaca cerita di bawah ini dengan nyaring. Kita akan membacanya bersama-sama. Cerita ulang tahun Melati. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ulang tahun Melati. Melati melihat foto-foto masa kecilnya. Foto-foto disimpan di album supaya awet. Melati melihat foto saat belajar berjalan. Melati juga melihat foto-foto perayaan ulang tahunnya. Melati memperhatikan foto saat ulang tahunnya yang pertama. Hadiah ulang tahunnya sangat banyak. Ada sepeda roda 3, boneka, buku mewarnai, dan baju baru. Melati tersenyum melihat fotonya yang lucu-lucu. Ada foto Melati saat meniup lilin. Ada foto saat Melati memotong kue. Melati memotong kue bersama ibunya. Ada juga foto saat Melati membagi bingkisan. Melati membagikan bingkisan untuk teman-temannya. Melati senang melihat foto peristiwa masa kecilnya. Bagaimana anak-anak? Apakah membacamu sudah lancar? Jika belum lancar, anak-anak berlatih lagi ya. Kita lanjutkan pada halaman 22. Pada halaman 22, kita akan belajar menjawab pertanyaan dengan lengkap. Kalau buku yang kemarin, kita masih menjawab pertanyaannya dengan singkat. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan bagaimana menjawab pertanyaan dengan lengkap. Pertanyaan pertama, apa yang dilihat Melati? Ketika anak-anak ingin menjawab pertanyaan dengan lengkap, anak-anak harus memperhatikan kalimat soal terlebih dahulu. Kita lihat kalimat tanyanya. Apa yang dilihat Melati? Dan jawabannya, Melati melihat foto masa kecil. Nah, dari pertanyaan yang ditulis ulang adalah Melati melihat foto masa kecil. Jadi jawabannya tidak hanya foto masa kecil, melainkan ditulis juga orangnya. Melati melihat. Baru jawabannya foto masa kecil. Harus ada pelakunya, yaitu Melati, dan yang dilakukan Melati adalah melihat. Dan apa yang dilihat? Foto masa kecil. Pertanyaan yang kedua, foto ulang tahun keberapa yang dilihat Melati? Kita lihat dulu pertanyaannya. Kita lihat kalimat tanyanya. Siapa yang melihat? Melati. Maka anak-anak tulis dulu Melati
melihat foto ulang tahun yang keberapa? Pertama. Jadi ada orangnya dulu, Melati, kemudian yang dilakukan Melati melihat, terus apa yang dilihat? Foto ulang tahun. Kemudian jawabannya adalah yang pertama. Begitu ya anak-anak? Ini jawabannya lengkap. Pertanyaan ketiga. Bagaimana hadiah ulang tahun Melati? Yang ditanyakan apa? Hadiahnya. Maka jawabannya kamu tulis menjadi seperti ini. Hadiah ulang tahun Melati sangat banyak. Karena yang ditanyakan hadiah, maka hadiah ditulis dulu. Hadiah ulang tahun Melati bagaimana? Sangat banyak. Pertanyaan keempat. Apa saja hadiah ulang tahun Melati? Kita jawab dengan jawaban lengkap. Kita lihat apa hadiah ulang tahun Melati. Hadiah ulang tahun Melati ada sepeda, boneka, buku mewarnai, dan baju baru. Karena yang ditanyakan hadiah, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah hadiah ulang tahun Melati. Baru jawabannya ada sepeda, boneka, buku mewarnai, dan baju baru. Pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaan Melati melihat foto masa kecilnya? Nah, karena yang ditanyakan adalah perasaan Melati, maka anak-anak dapat menulis jawaban lengkapnya sebagai berikut. Melihat foto masa kecilnya, Melati merasa senang. Atau anak-anak dapat menuliskan perasaan Melati melihat foto masa kecilnya adalah senang. Begitu juga boleh ya. Baik anak-anak, ketika akan merayakan suatu pesta ulang tahun, pasti orang tua bermusyawarah untuk mempersiapkan pesta dengan baik. Demikian juga keluarga Melati. Ketika bermusyawarah di ruang keluarga, Melati mendengarkan orang tuanya yang sedang berbicara. Melati menghargai pendapat orang tua dan saudaranya untuk menata benda-benda di ruang keluarga. Mereka sepakat membagi tugas. Semua anggota keluarga melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati. Semua anggota keluarga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menyebutkan contoh sikap patuh pada aturan yang berlaku di rumah. Contoh sikap patuh pada aturan yang berlaku di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Itu adalah peraturan ya. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menyela ketika orang lain berbicara. Yang keempat, menghargai kesepakatan atau menghargai hasil musyawarah. Yang kelima, mematuhi hasil musyawarah dan aturan yang berlaku. Nah, anak-anak,
Itu tadi termasuk dalam pengamalan sila keempat, ya, tata tertib juga saat bermusyawarah. Anak-anak, ada sikap yang harus diperhatikan saat bermusyawarah. Patuh pada aturan yang berlaku di rumah itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Siapa yang masih ingat simbol sila keempat Pancasila? Ada yang ingat? Ya. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, seperti yang terlihat pada layar ya. Kita lanjutkan halaman 23 bagian E, menyusun puzzle. Potongan-potongan gambar yang ada di halaman 199 bila disusun dengan benar dapat membentuk gambar simbol sila keempat. Anak-anak diminta menyusun potongan-potongan gambar membentuk gambar kepala banteng pada buku gambar kalian. Menyusun puzzle gambar kepala banteng menunjukkan sikap mensyukuri ditetapkannya simbol sila keempat. Setelah anak-anak susun, anak-anak nanti bisa kirimkan di Google Class masing-masing ya, sesuai dengan arahan guru. Lanjut, sebelum membuat puzzle, anak-anak kita membilang secara urut terlebih dahulu ya. Anak-anak buka tematik halaman 24. Melati melihat foto-foto masa kecilnya di dalam album. Selesai melihat foto, Melati menghitung banyak foto itu. Wah, hebat Melati. Kamu sudah bisa membilang sampai banyak. Ada berapa fotonya? Ada 56, Kak. Wah, ternyata banyak ya fotomu, Mel. Kamu sudah bisa menghitung sampai 56. Bisakah kamu menghitung sampai 100? Saya harus belajar membilang sampai 100, Kak. Itu tadi percakapan Melati dengan kakaknya. Mari belajar membilang sampai 100 seperti Melati. Tirukan guru kalian dalam membilang. Anak-anak, silakan buka halaman 25 bagian G. Membaca lambang bilangan. Kalian sudah pandai membilang urut sampai dengan 100. Mari membaca lambang bilangan di bawah ini. Ya, ikuti guru ya. 57, 50, 63, 89, 74, 91, 56, 68, 72, 85. Bawahnya 58.
66, 79, 53, 80, 94, 52, 76, 87, 64. Nah, anak-anak, barisan selanjutnya silahkan baca ya. Silahkan anak-anak membaca secara mandiri sebagai latihan. Dan sebagai tugas anak-anak yang harus dikerjakan secara mandiri, silakan anak-anak mengerjakan halaman 26 sampai 27. Ya. Perintahnya di situ menuliskan lambang bilangan sesuai nama bilangan. Sebagai contoh, ini ada suatu angka ya, atau kita bisa sebut bilangan. Bilangan ini mempunyai nama. Apakah namanya? 51. Jika anak-anak diminta untuk menuliskan nama bilangan, tuliskan nama menggunakan huruf-huruf. Dan jika anak-anak akan menentukan lambang bilangan, maka lambang bilangan dituliskan dengan angka. Begitu ya anak-anak. Sudah paham ya? Jika sudah paham, silakan anak-anak kerjakan secara mandiri halaman 26 sampai 27. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Setelah kita belajar, kita sekarang sudah tahu ada beberapa hal yang kita ketahui. Yang pertama, ulang tahun itu untuk memperingati hari kelahiran. Yang kedua, keluarga bermusyawarah di ruang keluarga. Ketiga, musyawarah untuk merundingkan sesuatu sehingga mencapai kata sepakat atau mufakat. Yang keempat, pendapat orang lain harus kita hargai. Kelima, bila orang tua berbicara, kita harus mendengarkan. Yang keenam, hasil musyawarah harus dilaksanakan bersama-sama. Yang ketujuh, contoh sikap patuh. A. Mengerjakan tugas di rumah. B. Melaksanakan hasil atau keputusan musyawarah. Ya anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa di akhir pelajaran, di akhir kamu menyelesaikan tugas, jangan lupa ditutup dengan doa. Berterima kasih kepada Tuhan karena pekerjaan kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dari awal pembelajaran hingga akhir. Silahkan lanjutkan pembelajaran kalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.